Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Hari Nur Azalia dengan NIM 200512040448. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Beberapa fungsi dari standarisasi yang pertama, agar dapat digunakan oleh banyak orang. Untuk sebuah perangkat keras handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apa yang bisa dipakai pada handphone itu, dan masih banyak lagi. Jadi, sebuah standarisasi ini harus bisa digunakan oleh banyak orang dan harus bisa berjalan dengan baik. Fungsi yang kedua, untuk memudahkan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Contohnya, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A, tentu komputer dari vendor B ini akan mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Fungsi yang ketiga, untuk memudahkan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan jenis kabel, crossover, dan straight. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama, model OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Ini merupakan layer dari OSI model. Di layer pertama terdapat physical layer. Kemudian pada layer kedua adalah layer data link. Yang ketiga adalah network layer. Yang keempat ada transport layer. Yang kelima ada session layer. Yang keenam adalah presentation layer. Dan yang terakhir adalah application layer. Jadi pada OSI model ini terdapat 7 layer. Cara kerja dari OSI layer. Untuk memahami cara kerja OSI layer, kita bisa membayangkan tahapan dalam mengirim surat. Agar surat tersebut dapat diterima, kita harus melaksanakan standarisasi yang ada. Berikut cara kerja dari OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kemudian, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Selanjutnya, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data.
Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Kemudian, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame secara alamat fisik. Yang ketujuh, pada lapisan utama terdapat physical layer. Data akan dikirimkan melalui medium jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Model TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. Karena berupa kumpulan protokol, maka protokol ini tidaklah mampu berdiri sendiri. TCP atau IP merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Fungsinya pada komunikasi internet untuk sarana pengiriman file dalam satu jaringan. Juga sering digunakan untuk kepentingan remote login. Selain itu digunakan untuk telnet, komputer mail, dan lain-lain. Ini merupakan gambar dari layar TCP atau IP model. Pada layar pertama terdapat network access. Kemudian pada layar kedua adalah network. Pada layar ketiga, layar transport. Dan pada layar terakhir adalah application layer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.